Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Jadi inti dari ighfir lana dzunubana adalah, ya Allah ampunkan dosa-dosaku dengan cara tutup aib itu dari mata orang, tutup catatan dosaku itu sehingga nggak ketahuan orang. Pokok orang taunya saya ini orang baik lah, orang bersih lah, itu maksudnya. Yang kedua, kafir anna sayyi'atina, gugurkan kesalahan-kesalahan kami. Apa maksud kafir anna sayyi'atina? Dosa dan kesalahannya itu nampak. Di mata orang nampak. Jadi yang pertama itu peringkat yang paling tinggi, paling mulia. Yang pertama tadi Pak ya, peringkat yang paling tinggi, paling mulia. Nah, yang kedua nampak kesalahan. Dosanya ketahuan, dipaparkan. Setelah semua nampak dipaparkan, kemudian dia merasa hampir binasa, maka Allah datangkan penggugur dosa-dosa itu. Namanya mukaffiratuz dzunub, penggugur dosa. Kamu memang pernah punya dosamu ini, kamu pernah mencuri, kamu pernah ini, tapi kamu sudah lakukan amal soleh yang banyak, sedekah yang kamu lakukan, karena sedekah itu menggugurkan dosa-dosa kita. Puasa yang kamu tidak pernah tinggalkan, karena puasa itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, digugurkanlah semua dosa-dosa yang pernah ke masa lalu dikerjakan. Makanya orang kalau tidak berpuasa rugi betul jemaah sekalian. Itu kenapa semua ulama 4 mazhab sepakat kalau ada orang yang pernah tidak berpuasa Ramadan, melanggar tidak berpuasa Ramadan karena hawa nafsunya lah. Dulu karena malas nggak berpuasa, atau karena nggak kuat lapar ketika puasa, maka semua puasa yang ditinggalkan wajib diqodho setelah taubatnya. Wajib diqodho setelah taubatnya. Jadi kalau pernah 4 tahun, 5 tahun nggak berpuasa, maka 5 tahun itu wajib diqodho. 10 tahun saya Ustaz nggak puasa Ramadan, nakal-nakalnya dulu. Tapi Islam dari lahir, Islam, KTP saya Islam, bapak saya Islam. Ya, wajib diqodho semua. Semua ulama sepakat 4 mazhab. Ya, itu cara taubatnya orang yang pernah tidak berpuasa Ramadan. Cara taubatnya apa? Bukan hanya menyesal. Kalau cuma menyesal gampang. Tapi cara taubatnya adalah wajib qodho semuanya. Kalau 1 bulan 30 hari kalikan 10 tahun, berarti berapa Pak? 400 ya? Banyakan ya? 300 hari dia berpuasa. 300 hari dia berpuasa, wajib. Maka puasa itu menggugurkan dosa, menghapuskan dosa, termasuk musibah. Ma min musibatin tusibul muslim min hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukata yashaquha ila kafarallahu biha khataya. Tidak ada musibah yang menimpa, baik kegundahan dalam hati, atau penyakit yang diderita, atau kesedihan, atau masalah apapun, sampai kalau ada duri yang nosok kecocok di kaki kita, tuh dosa-dosanya digugurkan lewat musibah itu. Termasuk penyakit. Maka penyakit itu sebenarnya Bapak Ibu adalah tanda cinta Allah kepada kita. Karena Allah ingin dosa-dosa kita ini sebelum wafat dibersihkan dulu. Wa kaffir anna sayyi'atina, gugurkanlah dosa-dosaku ya Allah. Salat ternyata belum cukup gugurkan dosa karena banyak. Puasa ternyata belum cukup gugurkan dosa karena banyak. Maka ditambahlah dengan penyakit. Sampai kalau saya Bapak Ibu menanam tanaman, mamin muslim yaghrisu gharsan, tidak ada seorang muslim menanam tanaman, fayaqulu minhu insanun, tapi tanaman buah-buahan yang dia tanam, biji-bijian yang dia tanam ternyata dimakan orang. Kan begitu kan ya? Bapak tanam mangga, Bapak tanam alpukat, Bapak tanam jambu, Bapak tanam nangka, Bapak tanam duren. Sudah buah nih. Waduh, sedap dipandang. Sudah dihitung kapan akan panen. Bangun tidur pagi-pagi, lenyap pula. Mau marah kita percuma. Buah-buahan sudah hilang, maka nggak perlu menggerutu.
Nggak perlu marah, nggak perlu nyumpah, nggak perlu melaknat, cukup ikhlaskan. Maka yang termakan itu, apakah dimakan orang, apakah toirun dimakan burung, au bahimatun dimakan binatang, itu melainkan semua akan jadi sedekah yang gugurkan dosa-dosa dia. Konsepnya begitu Pak, kata Nabi. Prakteknya yang berat. Prakteknya yang berat. Besok-besok bikin setruman di pohon itu. Sehingga yang mau ngambil setrum ya, tuh kan, katanya ya. Teorinya mudah, prakteknya berat. Padahal itu kalau petani padinya dimakan burung 1-2 biji, 10-20 biji, ya Allah, maka itu semuanya nilainya sedekah semua. Itu ya, supaya ikhlas. Teorinya supaya gugurkan dosa jemaah sekalian. Itu yang kedua. Maka semoga ya Rabb, hati kita, diri kita yang banyak dosa, yang banyak kesalahan ini, semoga setiap musibah, ujian, termasuk penyakit, kesulitan dalam hidup, dan apapun itu, maka setiap yang kita lalui ini sebagai cara dari Allah untuk kita agar dosa-dosa kita gugur. Ya, sehingga nanti ketika berjumpa dengan Allah, betul-betul kita tinggal nafsunnya nafsun mutmainnah. Jiwanya jiwa yang tenang. Karena kalau jiwanya itu penuh dosa, nggak tenang Pak, mau ketemu sama Allah itu. Nggak tenang. Bilal bin Rabah itu dalam riwayat disebutkan tersenyum ketika meninggal dunia. Bahkan Buya Hamka dalam bukunya disebutkan juga itu, tersenyum ketika meninggal dunia. Kenapa ada hamba-hamba Allah yang ketika meninggal dunia kok tersenyum? Sementara ada hamba-hamba Allah yang kalau meninggal harus berteriak-teriak dulu, ketakutan dan sebagainya. Maka tidak ada orang yang merasa aman ketika akan meninggal dunia, kecuali karena dia tahu bahwa dia akan berjumpa dengan Tuhan yang akan mengampunkan dosa-dosanya. Maka para ulama semua sepakat, kalau orang mau meninggal dunia di masa-masa tua-tua, ya, kalau sudah tua-tua kayak mana itu, itu maka yang diperbanyak Bapak Ibu bukan rasa takutnya kepada Allah, itu namanya suudzon. Tapi yang diperbanyak, diperbesar adalah roja harapannya kepada Allah. Itu namanya husnudzon. Jadi di antara buruk sangka kepada Allah di masa-masa ketika kita sebelum dicabut nyawanya adalah merasa kayaknya Allah akan menghukum dia, merasa bahwa Allah akan menyiksa dia, dosa saya terlalu banyak, apa mungkin Allah maafkan. Itu namanya suudzon kepada Allah. Dosa tidak boleh. Tapi orang-orang yang sudah usia lanjut, hendaknya yang diperbanyak adalah husnudzonnya kepada Allah. Apa itu husnudzon? Ya Allah, Engkau yang maha penyayang, Engkau maha pengampun, Engkau maha pengasih, Engkau pasti mengampunkan dosa-dosaku, Engkau pasti maafkan saya. Tapi diiringi dengan kebaikan dan amal soleh. Itu loh maksudnya, itu namanya husnudzon. Nangis, nyesali dosa manusia. Kalau yang begini juga belum mantap, maka minta doa yang ketiga. Wa tawaffana ma'al abrar. Isya jam berapa Pak? 2 menit lagi. Wah, singkat berarti saya. Tawaffana ma'al abrar. Matikan kami bersama hamba-hamba yang baik. Saya selalu sampaikan kan, dan minimal kita cari 100 orang teman yang soleh. 100 teman orang yang soleh, minimal. Kalau juga nggak bisa 100, 40. Karena Rasulullah sebutkan itu dalam hadisnya. Ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'allahu bih. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, jenazahnya disolatkan 40 orang muslim, tidak pernah musyrik, betul-betul imannya luar biasa, melainkan mereka akan memberikan syafaat, dikabulkan oleh Allah syafaatnya untuk si mayit ini. Malaikat 40. Syukur-syukur bisa dapat 100. Nah, nanti pulang dari pengajian silakan didata Pak. Kira-kira ini teman yang soleh ya, bukan teman main burung bareng, bukan teman mancing bareng, bukan ya, atau teman sepedaan bareng ya, teman sepedaan ada yang soleh juga lah, kan itu ya. Tapi ini teman yang di luar itu deh, yang kalau bapak nggak kelihatan di masjid akan ditanya kemana ini, kan gitu ya, kemana ini, kan gitu ya, Cipto kemana nih nggak kelihatan, kan gitu kan ya.
Ya, atau siapa disebutkan gitu. Selalu ingat betul. Maka teman-teman seperti itu nanti. Mamin muslimin yamutu, tidaklah seorang muslim meninggal dunia. Fayaqumu alaihi salasatu sufuf, disolatkan 3 saf barisan jenazahnya. Illa ghufira lahu, kecuali Allah akan berikan ampunan untuknya. Jadi ini juga anjuran mencari sahabat-sahabat yang soleh. Maka saya tadi katakan, orang yang kita kenal banyak, ini sudah isya ya. Orang yang kita kenal banyak, tapi tidak semua orang yang kita kenal ketika kita meninggal, mereka kemudian berusaha untuk hadir menyolatkan jenazah kita. Artinya bisa saja mereka cuma kirimkan kiriman bunga yang paling kecil 150.000 satu kotak. Ya, karena agak banyak duitnya, kasih yang gede lah 2 kotak 300.000. Moga-moga cukuplah 300.000. Ya, bela sungkawa, turut berduka cita, sahabat kami, semoga apalah macam, tidak cukup dengan itu. Karena kita butuh doa-doanya, kita butuh sholatnya, ya, karena kita saling memberikan manfaat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, baru yang terakhir, wala tukhzina yaumal qiyamah. Sekali lagi, jangan engkau hinakan kami ya Allah di hari kiamat. Di antara orang yang dihinakan oleh Allah di hari kiamat dalam hadis Nabi yang sahih adalah koruptor. Orang yang korupsi, ghulul, nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah sebelum meninggal dunia, silakan cek kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Saya nggak nakut-nakutin ya, gitu ya. Maka orang yang korupsi nanti dia akan datang membawa semua yang pernah diambil dan dicurinya. Ya, kalau dulu konteksnya onta, kambing, Pak, sapi. Kalau sekarang nggak lagi bawa onta, nggak lagi bawa kambing, nggak bawa sapi. Bisa saja bawa rumah, bisa saja bawa kendaraan dan sebagainya. Maka semoga ya Allah maafkan kesalahan dan dosa kita. Semoga Allah terima taubat nasuha kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dan semoga Allah tidak mempermalukan kita di hari kiamat. Maka inilah 4 induk doa permohonan yang kita tidak boleh lewatkan, karena jika kita lewatkan rugilah kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.